tiba waktunya bagi kami mendengarkan firman-Mu. Beracaralah Tuhan saat ini, pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Urapan baru terjadi, sehingga apa yang disampaikan benar-benar merupakan kebenaran firman-Mu, jauh dari salah dan penyesatan. Bagi setiap kami yang mendengarkan, persiapkan hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Apa yang disampaikan boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Melalui semuanya itu Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami tolak segala kuasa-kuasa jahat yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, mengganggu fokus kami mendengarkan firman Tuhan. Kami bersatu hati mematahkan kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, biarlah hanya Roh-Mu yang kudus secara aktif bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Sebenarnya saya kemarin hari Rabu sakit ya. Jadi dalam kondisi sakit itu saya berharap secepat mungkin sembuh gitu. Sampai hari Kamis saya nggak bisa ikut doa, demam. Kemudian hari Sabtu saya pikir ada perubahan, demamnya turun bagaimana, tapi puji Tuhan mau cari pengkhotbah tamu mepet waktunya. Saya mau telepon Pak Wagem atau telepon Pak Esra minta pengkhotbah tamu dihadirkan, tapi kayaknya nggak akan dapat karena mepet banget gitu ya. Namun puji Tuhan saya bisa menyelesaikan materi khotbahnya tadi pagi. Jadi dari jam 12 malam saya tidak tidur sampai sekarang ya, puji Tuhan karena memang kondisi. Jadi kita akan buka firman Tuhan dalam Yunus 3 ayat yang ke-10 sampai dengan Yunus 4 ayat yang ke-3. Sudah dapat? Bapak Ibu simak baik-baik, saya akan baca secara perlahan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yunus 4 ayat 1, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Coba kita lihat dalam terjemahan MB. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat kecewa dan ia menjadi marah. Yunus 4 ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang didatangkannya. Yunus 4 ayat 3. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus 4 ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Jadi judul khotbah kita hari ini, layakkah engkau marah? Bapak Ibu, orang yang paling susah dikasih tahu, orang yang paling susah dinasehati, orang yang paling susah dikritik itu ada 3. Yang pertama itu adalah orang yang sombong.
Karena dia merasa tahu semuanya, dia tidak akan pernah mau terima masukan, terima kritikan, terima nasihat. Semua saya sudah tahu, untuk apa saya diberitahu, untuk apa saya dinasihati, untuk apa saya dikasih tahu. Yang kedua, itu adalah orang yang sedang jatuh cinta. Coba saja nasihati orang yang sedang jatuh cinta. Kita kasih tahu itu tai kucing, dia bilang coklat. Betul? Karena pikirannya, logikanya dikuasai perasaan. Makanya susah sekali menasehati atau memberitahu atau mengingatkan, mengkritik orang yang sedang jatuh cinta. Yang ketiga itu adalah orang yang kecewa, marah atau menyimpan kepahitan. Itu susah banget dikasih tahu. Karena rasa kecewanya itu dia akan membentengi dirinya sehingga tidak mau menerima nasihat, emosinya menguasai atau mengalahkan pikiran atau mengalahkan akal sehat mereka. Bapak Ibu, karena rasa kecewa pahit itu, banyak kemudian orang menjadi mundur. Kecewa sama Tuhan, mulai perlahan-lahan mereka menjadi apa yang disebut dengan agnostik. Setelah itu menjadi ateis. Agnostik itu tidak, gnosko, ya. Gnostik itu berasal dari kata gnosko, tidak mau tahu ada Tuhan di sana atau tidak. Dia tidak mau tahu karena hal itu tidak bisa dibuktikan. Ini istilah ini sebenarnya pertama dikeluarkan oleh Thomas Henry Huxley tahun 1869. Dan kemudian lama-lama orang akan menjadi ateis. Ateis itu tidak, teis itu Tuhan, theos. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan itu ateis. Nah, kalau zaman dulu saya ingat, sebelum istilah agnostis ini berkembang, itu ada istilah ateis praktis dan ateis teoritis. Ateis praktis itu adalah orang yang hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Sementara ateis teoritis itu adalah orang yang benar-benar tidak percaya adanya Tuhan. Itu kata ateis. Ini sebenarnya dampak dari apa? Dari kekecewaan, kecewa kepada Tuhan. Choky Pardede yang mengklaim dirinya sebagai orang ateis mengingatkan, jadi orang ateis itu ternyata susah. Kenapa susah? Karena tidak ada kata-kata penghiburan yang pas untuk orang ateis. Misalnya keluarganya duka. Ketika keluarganya ada yang meninggal, kata-kata penghiburan apa yang pas buat orang ateis? Masa mau dibilang sabar bro, keluargamu yang meninggal itu sudah sementara dimakan cacing dan lama-lama akan menyatu dengan alam semesta karena dia percaya pada kekekalan energi menurut Einstein. Jadi bagaimana cara menghibur orang ateis? Yang kedua, kalau mati orang ateis mau dipakaikan baju apa misalnya? Orang Kristen jelas gagah pakai jas. Kalau pejabat kayak saya nanti misalnya mati, saya punya dua pilihan. Pakai baju kebesaran waktu menjabat itu. Yang kedua, pakai baju pendeta. Tinggal mana mau dipakaikan oleh yang masih hidup nanti, terserah. Kalau orang agama lain, bajunya ya jelas dipocong. Tapi kalau agama Hindu pakai baju selimut kuning, ya, baju putih mesaput kuning sabarinya, jelas bajunya. Tapi kalau orang ateis pakai baju apa? Jas apa? Jas hujan. Makanya Choky Pardede bilang lebih baik jangan jadi ateis, padahal dia orang ateis. Makanya Bapak Ibu, kecewa kepada Tuhan ini bukan masalah yang baru. Ribuan tahun yang lalu itu kecewa kepada Tuhan itu sudah terjadi.
Salah satu yang kecewa kepada Tuhan itu adalah Yunus. Kita akan mengamati beberapa kekecewaan nabi-nabi terhadap Tuhan. Yang pertama itu, penyebabnya itu adalah karena Tuhan mengampuni musuh yang telah bertobat. Saya jelaskan dulu. Niniwe itu adalah ibu kota Asyur, ya. Dan Niniwe ini adalah musuh Israel. Kalau sekarang Niniwe ini bertempat di Irak modern, ya. Luasnya itu lumayan luas, 3 hari perjalanan. Yunus 3:3. Dan pada zaman Yunus penduduknya lebih dari 120.000 orang. Itu dikatakan Yunus 4 ayat yang ke-11. Nah, bagaimana rusaknya Niniwe itu sebenarnya secara moral, sehingga Tuhan harus mengirim, ya, Tuhan harus mengirim seorang Yunus ke sana. Nah, ini kota Niniwe pada zaman Yunus itu yaitu tahun 790 sampai 749 sebelum Masehi. Waktu itu Israel Utara dikuasai oleh Yerobeam II. Ya, kota itu pertama kota berhala. Digali secara arkeologis, ternyata banyak sekali kuil-kuil di sana yang didapati. Yang kedua, penuh dengan penumpahan darah karena senang sekali menjajah. Bahkan Bapak Ibu tahu kejamnya pasukan dari Asyur zaman itu, ya. Itu sampai disimpan terdapat gambar reliefnya di Istana Raja Niniwe yang sekarang disimpan di British Museum. Mereka suka sekali membunuh tawanan dengan cara yang kejam dan keji. Kalau sekarang tawanan itu kan dilindungi. Kalau orang sudah menyerah itu dalam aturan perang, itu nggak boleh dibunuh. Tapi zaman Niniwe hal itu tidak berlaku. Mereka semau mau mengapakan saja itu orang-orang yang telah menjadi tahanan. Kekejaman Asyur dalam hal ini Niniwe itu terkenal sekali pada zaman itu. Selain itu, makanya dikatakan apa? Dia itu kota penumpah darah. Nahum 3:1, celakalah kota penumpah darah itu, seluruh dusta belaka, penuh dengan perampasan, tidak henti-hentinya penerkaman. Bayangkan, Niniwe digambarkan oleh Nahum seperti itu. Yang kedua, ini adalah kota prostitusi. Kalah itu Ganggoli. Kenapa demikian? Prostitusi zaman itu kayaknya mengaitkan dengan okultisme karena menggunakan daya pikat seperti semacam susuk yang digunakan oleh orang-orang zaman itu untuk memikat para lelaki yang punya penyakit, yaitu punya penyakit apa? Hidung dan mata, hidung belang dan mata keranjang. Jadi dipikatnya dengan menggunakan susuk. Jadi ada semacam okultisme yang berkembang pesat waktu itu. Kemudian kota Niniwe tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Apa kira-kira maksudnya? Sudah tidak bisa bedakan benar salah. Hati nuraninya mati. Kapan hari kita belajar fungsi nurani itu ada 3. Indeks, eudex, dan pindex. Semua fungsi nurani sudah mati. Makanya tidak bisa bedakan lagi mana benar, mana tidak benar. Nah, dalam kondisi kota yang semacam itulah Yunus itu diutus. Tapi ketika Yunus melarikan diri ke Tarsus, sebenarnya apakah karena dia takut pada Niniwe? Tidak. Bukan itu persoalan. Yunus lari ke Tarsis itu karena dia tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Itu yang kita baca dari bacaan kita tadi. Ketika Yunus khotbah dengan 5 kata,
Ini dalam sejarah belum ada ceritanya pengkhotbah yang khotbah cuma dengan 5 kata. Kalau dalam bahasa aslinya itu 5 kata. Dalam bahasa Indonesianya terjemahan baru sudah menjadi 8 kata. Tapi kalau dalam bahasa aslinya itu Bapak Ibu buka bahasa Ibrani cuma 5 kata. Pernah dengar ada khotbah 5 kata? 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Cuma 8 kata bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Ibraninya 5 kata. Khotbah 5 kata lo bisa membuat orang bertobat. Luar biasa pengkhotbah ini. Kalau 5 kata diucapkan cuma berapa detik dia khotbah, pertobatan terjadi. Walaupun sebenarnya Yunus tidak pernah membimbing bangsa Niniwe pada pertobatan. Dia cuma memberitahu bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Pertanyaannya, setelah itu terjadi pertobatan, Yunus pergi ke sebelah timur sambil nunggu apa yang akan terjadi dengan Niniwe. Gambarannya adalah, dan harapan daripada Yunus, Niniwe itu akan ditunggang balikan seperti Sodom dan Gomora. Jadi yang menyebabkan Yunus marah pertama adalah dengan tidak ditunggang balikannya Niniwe. Sama saja Tuhan mengampuni musuh Israel. Tuhan sama saja mengampuni musuh Israel yang pada akhirnya Asyur ini akan menyerang Israel. Ini sebenarnya timbul karena nasionalisme kebablasan daripada Yunus. Saking cintanya kepada Israel membuat Yunus sangat marah ketika Tuhan mengampuni musuh-musuh Israel. Sama begini, ketika Israel punya musuh misalnya Hamas itu bertobat, Houthi bertobat, Hizbullah bertobat, Tehran bertobat. Orang Israel itu marah karena mereka tidak dihancurkan oleh Tuhan. Marah mereka karena mereka akan bertumbuh dan berkembang, di suatu saat akan menghancurkan Israel. Rasa nasionalisme itulah yang membuat kemudian Yunus begitu marah sampai minta mati. Ini sebenarnya Bapak Ibu namanya overthinking. Berpikiran terlalu berlebihan. Yunus berpikir jauh sekali ke depan. Dia pikir kalau bangsa Niniwe diampuni, kota Niniwe diampuni oleh Tuhan, dia sudah pikirkan suatu saat Niniwe akan menyerang, Asyur akan menyerang Israel. Penyerangan itu memang terjadi. Pada tahun 612 kota Niniwe hukuman buat Niniwe itu memang benar terjadi. Tahun 612 itu Niniwe jebol temboknya dan diserang oleh bangsa Babel. Kemudian diserang juga oleh Media, diserang juga oleh bangsa Skit. Artinya dalam kurun waktu yang sangat lama juga, ketika bangsa Niniwe bertobat, setelah itu tidak bertobat lagi, buktinya dihancurkan oleh Tuhan. Penyakit overthinking inilah yang membuat Yunus semacam itu.
Saya kalau dengar ya overthinking ini, saya ingat cerita. Ada seorang bapak kaya raya di bandara. Dia memakai jam yang sangat bagus, warna kuning, rupa-rupanya jam yang mahal. Datanglah seorang anak muda bertanya, "Bapak, boleh saya tanya jam berapa?" Ini zaman dulu, waktu itu belum orang-orang pakai pakai HP. "Minta maaf Pak, jam berapa?" Bapak ini diam saja, tidak mau menjawab. "Pak, minta maaf, saya mau tanya, ini jam berapa?" Bapak ini diam, tidak mau menjawab. Sampai ketiga kali, "Pak, minta tolong, saya mau tanya jam berapa?" Akhirnya bapak itu marah, bilang, "Apa kamu anak muda? Kamu kan modus saja itu tanya-tanya jam sama saya kan? Kamu cuma modus kan? Sebenarnya setelah kamu bertanya jam sama saya akan kenalan dengan kamu, saling berkenalan. Setelah itu saya nawarkan kamu pulang ke rumah saya. Kemudian kamu pergi ke rumah saya, bertamu. Setelah itu kamu kenal dengan anak saya. Setelah itu kamu kenal dengan anak saya, kamu jatuh cinta dengan anak saya. Dan setelah kamu jatuh cinta dengan anak saya, kamu menikah dengan anak saya. Dan saya mau beritahu kamu anak muda, saya tidak suka punya anak mantu, tidak punya jam tangan." Itu namanya terlalu jauh pikirannya. Yunus itu berpikir begitu jauh. Padahal bangsa Asyur mau menyerang Israel itu kapan? Tidak jelas. Yang kedua, Yunus itu membuat kecewa itu adalah ketika Niniwe tidak jadi ditunggang balikan, itu membuat predikatnya berubah menjadi nabi palsu. Karena setiap nabi yang tidak terbukti nubuatannya menurut kitab Ulangan adalah nabi. Sebenarnya masalahnya Yunus itu bukan pada Tuhan, tetapi ada berhala pengakuan dalam diri. Kemarahan Yunus itu bukan pada Allah, tetapi pada hatinya yang bermasalah. Bisa pahami? Kemarahan Yunus itu bukan pada Allah yang tak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah, tetapi pada hati Yunus yang bermasalah. Rata-rata orang Kristen yang kecewa pada Tuhan, saya mau katakan, bukan pada Allah yang tak pernah salah, tapi pada hati kita yang bermasalah. Kemudian reaksi Tuhan, Yunus 4 ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Dalam terjemahan bis, engkau tak punya alasan untuk menjadi marah begitu. Lalu Tuhan berfirman, pantaskah kamu marah? Karena Tuhan tak pernah salah. Yunus tak punya hak. Tak pantas dia marah. Karena Tuhan yang Maha Kasih mengasihi Yunus, tapi dia juga mengasihi orang-orang yang jahat. Dia menunggu orang-orang yang jahat siap untuk diselamatkan. Dia rindu orang-orang yang jahat di kota Niniwe juga mau diselamatkan. Yunus dengan egois berusaha memerangkap belas kasihan Tuhan hanya pada bangsa dan dirinya. Saya ingat ini cerita tentang anak yang sulung. Dia seperti anak yang sulung. Ketika anak bungsu yang pergi menjual segala hak warisan dan pulang kembali, dia menjadi cemburu. Yang dia tidak menerima bapak itu mengampuni si bungsu. Banyak orang-orang sekarang bapak ibu begitu, berusaha memerangkap belas kasihan Tuhan hanya pada diri dan agamanya. Tyson Fury baru-baru ini bertanding kurang lebih 1 bulan yang lalu. Tyson Fury itu orang Inggris, Kristen, bertanding tinju melawan siapa? Alexander Usyk, Ukraina dan beragama Islam.
Di mana-mana gencar disandingkan. Ini Kristen lawan Islam. Tuhan mana yang lebih hebat? Tuhannya orang Kristen yang lebih hebat atau Tuhannya orang Islam? Ketika hal itu ditarik semacam itu, ujung-ujungnya Tyson Fury kalah. Berarti Tuhan orang Kristen kalah dahsyat dong. Ini juga pernah terjadi ketika Mike Tyson bertanding tinju melawan Evander Holyfield. Mike Tyson sudah mualaf waktu itu. Disandingkan kemudian Holyfield yang Kristen, sampai nulis di celananya, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, diambil dari kitab Filipi. Seolah-olah belas kasihan Tuhan itu ditarik kepada urusan-urusan olahraga semacam itu. Kan banyak orang sekarang begitu kan? Tinju bawa-bawa nama Tuhan. Dipikirnya sama mereka, Tuhan itu tidak sayang sama Alexander Usyk. Dipikirnya Tuhan tidak sayangkah sama Mike Tyson? Bapak Ibu pikir Tuhan tidak rindukah orang Hamas itu diselamatkan? Tidak rindukah Tuhan dengan orang Iran diselamatkan? Tuhan mengasihi mereka. Cuma karena hati kita yang bermasalah, kita tidak terima kalau mereka diselamatkan. Kita tidak terima kalau mereka diampuni. Yang kedua, penyebab kekecewaan. Karena dalam anggapan mereka, Tuhan itu baik terhadap orang-orang jahat. Ini penyebab kedua. Tuhan baik kepada orang-orang jahat itu bisa dilihat dalam dua hal. Pertama, Tuhan memberkati orang-orang jahat. Yang kedua, itu Tuhan itu sabar terhadap orang-orang jahat. Pertama, memberkati. Coba kita lihat dulu Yeremia 12 ayat yang ke-1. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari mereka. Yeremia menggambarkan bahwa Tuhan itu baik kepada orang-orang jahat. Yeremia ini salah satu nabi besar. Daniel, Yeremia, Yehezkiel, dan Yesaya, ya, ini nabi-nabi besar. Ternyata pernah kecewa sama Tuhan, menganggap Tuhan itu baik kepada orang-orang jahat. Yang digambarkan seperti pohon. Loh Tuhan, kau biarkan dia berakar, kau biarkan dia mujur sentosa, kau biarkan dia berakar, bertumbuh subur, bahkan menghasilkan buah juga. Ini juga pernah dialami oleh Asaf. Asaf dalam Mazmur 73 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ayat 73:3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Kesakitan tidak ada mereka. Kesakitan tidak ada pada mereka. Jadi mereka dianggap tidak pernah sakit. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Asaf, Yeremia menganggap bahwa Tuhan itu baik sekali kepada orang-orang jahat. Kepada orang-orang fasik menurut Tuhan baik, dipelihara sedemikian rupa. Kira-kira benar nggak? Ini namanya penilaian sekilas. Kalau orang Jawa bilang sawang sinawang. Ini penilaian, dan ini bukan penilaian objektif. Benarkah orang fasik itu pasti seperti itu? Gemuk-gemuk. Itu kan cuma penilaian
penilaian sepintas yang didorong rasa iri. Bukan benar-benar seperti itu. Saya sering bilang begini, banyak sekarang orang mengatasnamakan penelitian ilmiah padahal tidak ilmiah. Baru-baru ini saya ketawa melihat hasil penelitian terhadap dampak daging kambing terhadap kesehatan. Benarkah daging kambing itu punya pengaruh yang buruk terhadap kesehatan? Diadakanlah sebuah penelitian antara mana sebenarnya yang lebih menyebabkan tekanan darah tinggi, kambingkah atau tempe? Dibuatlah sebuah eksperimen. 2 napi di kamar sebelah napi A, di kamar sebelah napi B. Kamar sebelah hari pertama dikasih gulai kambing, napi B dikasih tempe goreng. Hari kedua di sini dikasih tongseng ya, kambing, yang di sini dikasih tempe bacem. Hari ketiga di sini dikasih sate kambing 20 tusuk, yang sebelah sini dikasih tempe kuah yang ada kuah. Tiba-tiba bunyinya ruang piring di sebelah sini. Kesimpulannya ternyata tempe bikin orang tekanan darah. Kira-kira kesimpulannya benar? Sering sekali terjadi kekeliruan penarikan kesimpulan dari pengamatan. Ada juga jalan ceritanya, saya ingat sebuah cerita. Ada seorang profesor meneliti di manakah letak telinga katak. Dibuatlah penelitian. Pertama katak itu disuruh melompat, diperintahkan melompat, katak itu melompat. Disuruh lagi melompat. Kemudian uji coba kedua, dipotonglah kaki katak. Kemudian diperintahkan untuk katak, sekarang katak kamu melompat. Lah kok kataknya diam aja. Disuruh melompat, nggak mau, kataknya diam aja. Ditariklah sebuah kesimpulan, telinga katak itu ternyata terletak di kaki. Bisa mengerti menakut? Ini Yeremia maupun Asaf itu menarik kesimpulannya keliru. Bukan pada fakta yang sebenarnya bahwa orang fasik itu lebih diberkati. Siapa bilang orang fasik itu lebih diberkati? Karena berkat itu ukurannya bukan cuma banyak duit. Berkat itu bukan berbicara tentang banyaknya harta. Makanya faktor banyak harta itu banyak, ya. Di dalam Alkitab dikatakan bagaimana bendahara yang tidak jujur itu diakui oleh Tuhan karena kelebihan mereka lebih pintar daripada anak-anak Tuhan, lebih cerdik dalam banyak hal untuk mengumpulkan harta dibandingkan orang-orang anak-anak Tuhan. Ya wajar jika mereka mempunyai harta yang lebih banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua itu karena Tuhan sabar terhadap orang-orang jahat. Maunya begini Yeremia itu. Coba kita lihat dalam Yeremia 15 ayat 15. Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahui bahwa bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Saya cerita sedikit ini. Yeremia itu berasal dari Anatot. Dia itu dilarang khotbah. Kalau dia pergi ke Anatot, dia dibully di sana. Pernah dia ditangkap, dipasung, kemudian disuruh berhenti khotbah. Kamu jangan khotbah sini. Di Yerusalem juga begitu. Kamu jangan khotbah di sini. Di mana-mana dilarang dia berkhotbah. Itu Yeremia.
Kemudian dia dibully, dipukuli dan sebagainya, bahkan diancam mau dibunuh. Alkitab mengatakan dia mau dibunuh sampai ke akar-akarnya, itu bahasa Alkitab. Nah, dalam kondisi kayak begitu, Yeremia nuntut sama Tuhan, Tuhan, habisi mereka yang jahat sama saya. Tangkap mereka yang jahat sama saya itu. Saya mau beri contoh. Ketika ada orang yang tenggelam di kolam renang, cara untuk menyelamatkan orang ini ada dua. Pertama, ambil orangnya dari kolam, angkat ke atas. Yang kedua, kuras kolamnya. Atau orang yang dikeroyok tawon, lebah, cara menyelamatkannya dua. Satu itu ambil orangnya, lindungi orangnya dari sengatan tawon. Yang kedua, habisi tawonnya. Cara menyelamatkannya begini. Dan Yeremia nuntut cara supaya musuhnya dihabiskan, bukan dia yang dilindungi. Coba kita lihat bagaimana tanggapan Yeremia. Bagaimana solusi yang Tuhan ambil. Ya, coba kita lihat Yeremia 15 ayat yang ke-20. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu. Bukankah Tuhan mau melindungi Yeremia? Tapi dia maunya apa? Musuhnya dihabisi. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, dan seterusnya. Dan Tuhan sangat menganggap hina orang yang menganggap bahwa Tuhan itu baik kepada orang jahat. Bisa dilihat dalam Yeremia 15 ayat 19. Syaratnya bahkan untuk bisa dipakai kembali, Yeremia harus bertobat. Jadi hati-hati kita yang menganggap orang fasik lebih baik, dibaikin sama Tuhan, itu adalah suatu penghinaan terhadap Tuhan. Jadi pelajaran ada satu yang kita petik di sini, Bapak Ibu. Yeremia menghendaki Tuhan segera membalas apa yang dilakukan orang Anatot terhadap dirinya. Ini berarti Yeremia masih punya dendam. Ketika kita masih berharap Tuhan menghancurkan atau membinasakan musuh-musuh kita, itu artinya masih ada dendam dalam hati kita. Saya ulang, ketika engkau punya musuh dan engkau tidak mampu mengalahkan musuhmu dan kau berharap Tuhan menghancurkan musuhmu, saya mau ulangi, kita masih punya dendam. Ini yang terjadi pada Yeremia. Yeremia tidak membalas, tapi dia mau menggunakan tangan Tuhan untuk membalas. Itu sama dengan orang yang masih punya dendam di dalam hati. Berbeda kan dengan Yesus ajarkan? Engkau mendengar, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu manusia dan kasihilahmu, dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Yesus praktekkan. Ketika dia dianiaya, dia doakan. Bukan dia suruh Tuhan yang membalas semua. Bahkan Stefanus, ketika dia dirajam dengan batu, dia mendoakan musuh-musuhnya. Bukan suruh Tuhan membalas. Ketika kita masih ada niat membalas menggunakan tangan Tuhan, ingat, berarti masih ada dendam dalam hati kita. Yang ketiga,
Yang pertama, karena Tuhan mengampuni orang musuh yang bertobat. Yang kedua, karena Tuhan baik kepada orang jahat. Yang ketiga, karena Tuhan jahat kepada orang baik. Ini penyebab sering kita menganggap Tuhan itu jahat kepada kita, orang-orang baik. Kita lihat dalam Rut. Ini pengalaman Naomi. Rut 1 ayat 19. Dan berjalanlah keduanya sampai tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang berkuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Naomi menuduh bahwa Tuhan itu jahat padanya, banyak melakukan yang pahit kepadanya. Rut 1 ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Siapa Naomi? Naomi itu istri Elimelek, pindah dari Betlehem karena kelaparan. Betlehem itu artinya rumah roti. Kelaparan di rumah roti, dia pindah ke Moab. Punya anak namanya Mahlon dan Kilion. Kemudian dia Mahlon dan Kilion itu menikah dengan Orpa dan Rut. Mahlon, Kilion, Elimelek mati semua di Moab. Kemudian mereka pulang lagi ke Betlehem. Ketika mereka pulang, itulah Naomi yang tadinya namanya Naomi, yang artinya itu adalah manis. Saya tidak pantas dipanggil Naomi. Saya ini nama saya Mara, karena penuh kepahitan. Tuhan telah mengubah saya yang dari manis menjadi pahit. Dia menuduh Tuhan yang begitu baik berbuat jahat kepada dirinya. Naomi kecewa karena menganggap Tuhan berbuat jahat terhadap dirinya. Yeremia juga pernah kecewa. Yeremia 15 ayat 17. Tidak pernah aku duduk berdiam dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian. Sebab engkau memenuhi aku dengan geram. Bayangkan tindakan Allah. Yeremia menganggap bahwa Allah itu begitu jahat pada dirinya dan baik pada musuhnya. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai curang bagiku. Coba bayangkan apa yang dikatakan Yeremia terhadap Tuhan dengan sangat kurang ajar. Seperti sungai curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya. Ini kekecewaan Yeremia sama Tuhan. Dan kemudian Tuhan marah melihat sikap semacam itu. Dikatakan di dalam Yeremia 12 ayat yang kelima. Ini teguran Tuhan. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Saya perlu jelaskan di sini. Jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, ini dalam terjemahan lain Bapak Ibu, misalnya New American Standard Bible, ya, if you have run with infantrymen. Pernah dengar di dunia ketentaraan Yonif, singkatan dari apa? Batalion Infanteri. Yonkap, Batalion Kavaleri. Ya, kalau lihat-lihat nanti masuk di daerah-daerah tentara sana ada tulisan Yonif, itu singkatan Batalion Infanteri. Jika engkau dengan infanteri saja engkau lelah, bagaimana kamu bisa berlomba lari dengan kavaleri? Dalam urusan yang kecil saja engkau kalah, bagaimana engkau berurusan yang besar?
Jika menghadapi lilin saja engkau menyerah, bagaimana engkau bisa menghadapi panasnya teriknya matahari? Jika di RCC saja engkau nyerah, bagaimana engkau pelayanan di luar sana, di kolong jembatan, di dunia yang lebih puas? Ketika ibadah engkau diancam, di sini kita masih aman. Di Surabaya kita menyerah, bagaimana kita dikirim ke Afghanistan? Di Indonesia kita menyerah, bagaimana kita mau dikirim ke Iran atau Pakistan? Kalau melihat di hutan Sungai Yordan, di negeri yang aman saja engkau, di negeri yang tentram saja engkau sudah merasa tidak nyaman, bagaimana engkau dikirim di hutan belukar Sungai Yordan? Hutan belukar Sungai Yordan itu kalau melihat dalam Yeremia yang lain, saya tidak cantumkan di sini. Itu di situ penuh dengan binatang yang buas. Di daerah yang aman aja engkau merasa terancam, bagaimana engkau dibawa ke daerah yang tidak aman? Ini yang Tuhan mau sampaikan di situ. Kenapa? Karena Yeremia akan menghadapi musuh, bukan cuma musuh yang orang-orang Anatot. Bahkan dikatakan dalam ayat yang selanjutnya, Yeremia 12 ayat yang ke-6, sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat hianat terhadap engkau. Yang mau disampaikan Tuhan di sini, Yeremia, musuhmu nanti ke depannya bukan cuma orang luar, tetapi orang dalam akan menjadi musuhmu. Kalau dalam hal yang sesederhana itu engkau tidak mampu mengatasi, bagaimana engkau bisa melawan hal-hal yang lebih berat di kemudian hari? Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada Yeremia. Jadi ingat Bapak Ibu bahwa ketika engkau menganggap bahwa Tuhan jahat terhadap dirimu, engkau harus ingat bahwa itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk engkau menghadapi sesuatu yang lebih besar, kesulitan dan tantangan yang lebih besar. Saya cerita sedikit, ada seorang penginjil bernama David Flood dan Spier Flood tahun 1921. Dia adalah orang Swedia, ngambil keputusan untuk pelayanan di Afrika. Sampai di Afrika, ternyata penginjilan yang diupayakan tidak semudah yang dibayangkan. Sampai di sana dengan parang, dia membuka jalan untuk cari kampung-kampung yang di dalam pedalaman. Sampai di kampung sana dia ditolak dengan alasan dewa mereka akan marah kalau ada orang kulit lain masuk ke Zaire. Akhirnya baru berketemu berapa kampung, istri daripada David ini, Spier Flood ini, yang tingginya cuma 148 cm, sakit malaria. Dan tidak lama kemudian meninggal dunia setelah dia melahirkan bayi. 1 minggu setelah melahirkan dia meninggal dunia, dikubur di situ. Jadi David ini sekarang punya 2 anak yang harus dia bawa. Satu namanya David Junior, yang satu namanya Aina. Dia pengen menginjili dan mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, tapi faktanya Tuhan jahat sama dia. Dia merasa Tuhan jahat sama dia. Istri yang dia sayangi diambil, sekarang punya anak 2. Bagaimana dia? Pelayanannya di sana gagal dan tidak berhasil. Hanya memenangkan 1 jiwa itu pun anak kecil. Dia pulang. Dia pergi ke lembaga misi sana, ketemu dengan Erikson. Erikson, ambil nih anak saya satu namanya Aina. Kamu pelihara ini anak. Saya mau pulang. Dia bawalah David Junior di kapal. Sejak saat itu ketika dia dalam perjalanan dari Afrika ke Swedia, dia tidak mau dengar yang namanya Tuhan. Pokoknya bahasa kerennya tidak Tuhan-Tuhanan. Saking marahnya sama Tuhan. Akhirnya dia bekerja pada perusahaan ekspor impor yang tadinya misionaris. Tidak pernah mau dengar kata Tuhan. Tak mau sama sekali.
bahkan dia kecanduan minuman-minuman keras. Aina dibesarkan oleh keluarga Erikson. Tak lama kemudian keluarga Erikson diracun oleh suku setempat. Meninggallah 2 orang ini. Kemudian Aina dirawat oleh seseorang, kemudian dibawa ke Amerika. Singkat cerita dia tumbuh di Amerika dan menikah dengan presiden dari sekolah Alkitab di sana, kemudian menjadi istrinya presiden tersebut di sekolah Alkitab. Kemudian suatu saat Aina ini mendapat kesempatan berangkat ke Swedia, tapi sebelum di Swedia dia mampir di Inggris. Di sana dilihat ada orang rame-rame, kok ada apa ini? Dia masuk ke sana, ternyata di sana ada KKR, penginjilan besar-besaran. Ternyata pembicaranya ada seorang kulit hitam kecil yang tadi, ternyata orang tersebut adalah satu-satunya orang yang dimenangkan oleh David Flood tadi yang khotbah. Dan dia bilang, sekarang ini di Zaire sudah 200.000 orang dimenangkan untuk Kristus. Begitu pengkhotbah itu bilang. Jadi kamu kenal David Flood? Kenal. Dialah yang memenangkan saya. Aina mencari bapaknya, dan didapatilah bapaknya dengan sudah kawin lagi, sudah punya anak 4 laki-laki, 1 perempuan. Di ujung hayatnya David Flood kembali dikuatkan. Hampir saja ketika dia ketemu dengan anaknya, dikatakan mungkin papa gagal, tetapi melalui anak kecil itu 200.000 orang dimenangkan di sana. David Flood kecewa sama Tuhan karena dianggapnya Tuhan jahat pada dia. Kenapa istrinya diambil? Kenapa pelayanannya gagal? Tapi dia tidak tahu Tuhan bekerja melalui anak kecil tadi, sehingga Kongo dimenangkan untuk Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada kecewa sama Tuhan. Apa kita yang gagal? Banyak hal yang gagal, tapi kita tidak bisa tahu sekarang. Bisa jadi Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sedikit lagi yang terakhir, karena hal-hal sepele. Yunus 4 ayat 5 saya ringkas saja begini. Ketika Yunus habis memberitahukan bahwa Niniwe akan ditunggang balikan, dia pergi ke arah timur dengan tujuan supaya tidak terkena dampak kalau memang Niniwe akan dihancurkan. Di situ dia bikin pondok, dan singkat cerita dia ngamati ke arah Niniwe. Sementara itu tumbuhlah pohon jarak. Hadirnya pohon jarak membuat Yunus senang. Tapi atas ketetapan Tuhan pohon jarak itu mati, dan Yunus marah lagi dan pengen mati. Lucu enggak? Gara-gara pohon jarak mati, Yunus pengen ikut mati. Memang orang kalau sudah kepahitan itu sensitif, saudara. Hal-hal yang sepele aja bisa membuat dia pengen mati. Orang yang sudah ada kepahitan dan kecewa pada Tuhan itu sensitif. Hal-hal kecil saja bikin dia marah lebih lagi kepada Tuhan. Pohon jarak itu tidak ditumbuhkan Yunus. Pohon jarak itu tumbuh dalam semalam. Pohon jarak itu mati binasa dalam semalam. Yunus yang hatinya dipenuhi kekecewaan dan kemarahan akan lebih mudah marah karena hal yang nggak berarti. Pohon jarak itu nggak berarti apa-apa. Saya nggak tahu apa yang menjadi pohon jarak itu. Hal-hal yang kecil dan sepele bikin kita marah sama Tuhan. Apa kaitan Tuhan dan pohon jarak? Mungkin yang menjadi pohon jarak bagi saudara dan saya adalah kecewa sama Tuhan karena teman diambil.
Ada yang kecewa sama Tuhan karena hamba Tuhan. Banyak kan orang mundur, kecewa sama Tuhan karena kecewa sama hamba Tuhan awalnya. Dipelihara, akhirnya kecewa sama Tuhan. Tidak lagi ke gereja, tidak mau lagi Tuhan-Tuhanan. Satu hamba Tuhan yang berbuat salah, semua hamba Tuhan digeneralisasi. Satu hamba Tuhan yang suka minta transfer, semua hamba Tuhan disamakan. Satu hamba Tuhan yang minta gig, semua hamba Tuhan kena sapu rata. Padahal masih banyak hamba Tuhan yang mendedikasikan hidupnya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ada juga yang kecewa sama Tuhan karena kecewa sama teman di gereja. Ini wajar, saudara. Hal sepele kok bikin kita kecewa sama Tuhan. Ada yang kecewa sama orang tua juga kecewa sama Tuhan ujung-ujungnya. Ada juga yang kecewa karena sudah lama nggak dapat kerjaan, dia kecewa sama Tuhan. Padahal kerjaan itu banyak faktor di dalamnya. Kan banyak sekarang orang bilang begini, kita tuh nggak perlu sekolah untuk bisa sukses, nggak perlu kuliah, nggak perlu apa. Cuma dipikir berapa persen sih orang yang sukses itu yang nggak kuliah atau yang nggak sekolah. Kalau engkau kuliah, minimal peluangmu untuk sukses itu lebih dipermudah. Betul? Memang ada orang sukses yang tamatan SD atau yang tidak sekolah, 1-2 ada. Jadi berpendidikan dan punya skill itu penting juga untuk memperbesar peluang kerja kita. Jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi wawancara kita. Kecewa sama teman kah? Kita kemudian kecewa sama Tuhan? Kecewa sama gembala kah? Kita kemudian kecewa sama Tuhan? Saya mau katakan itu hal-hal sepele. Itu hanya wawancara. Kesimpulannya, ada orang yang kecewa dan marah karena Tuhan mengampuni musuh-musuh yang berbalik dan mau bertobat. Ada orang yang kecewa dan marah karena menganggap bahwa Tuhan baik pada orang jahat. Ada yang kecewa dan marah karena menganggap Tuhan itu jahat pada orang-orang baik. Ada juga orang yang marah karena hal sepele. Saya mau ingatkan, Tuhan tidak pernah salah, kitalah yang bermasalah. Amin. Tuhan tidak pernah salah, kitalah yang bermasalah. Karena itu layakkah engkau marah? Saya ulang, layakkah engkau marah? Kecewa dan marah pada Tuhan adalah sesuatu yang hina dan tak berharga. Yeremia 15 ayat 19. Pertobatan diperlukan untuk